Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah minggu terakhir kita beribadah di rumah kita masing-masing karena kondisi COVID-19 ini di tahun 2020 ini. Tetapi Yesus baik, Yesus tetap memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berkata kepada kita untuk mengucap syukur. Terlebih di akhir 2020 ini, hanya sekitar beberapa hari lagi kita akan mengakhiri 2020 ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan selama ini di tahun 2020 ini. Mari kita mengucap syukur atas perbuatan dan mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, terkhusus dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini. Tuhan itu baik. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah tentang mengucap syukur. Ayat firman ini tadi berkata kepada kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Karena firman ini tadi mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, itu adalah satu kehendak Allah. Ketika kita melakukan ucapan syukur, kita melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua yang ingin saya bagikan tentang mengucap syukur ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, Lukas pasal 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara-saudara, ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Jadi saudara-saudara, ketika itu Yesus menyuruh untuk 10 orang ini pergi menuju kepada imam. Lalu di tengah perjalanan kepada imam, orang yang ke-10 ini, yang penyakit kusta ini sembuh menjadi tahir. Tetapi hanya satu yang kembali kepada Kristus untuk berterima kasih. Jadi saudara, mengucap syukur ini juga memuliakan Allah. Dikatakan tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, ini adalah satu attitude, satu sikap memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur, karena mengucap syukur itu memuliakan Allah. Yang ketiga yang saya ingin bagikan tentang mengucap syukur, ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudara, permohonan dengan ucapan syukur ini merupakan langkah iman. Yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah ucapan syukur ini adalah merupakan langkah iman. Apa yang saudara lakukan ketika saudara menerima sesuatu? Ketika saudara mendapatkan sesuatu, saudara berterima kasih. Ketika misalnya ada memberikan barang atau hadiah dari seseorang kepada saudara, ketika saudara menerima barang hadiah itu, saudara ucapkan terima kasih. Saudara ucapkan syukur. Berarti artinya saudara mendapatkan. Jadi saudara, ketika saudara mengucap syukur, ini juga merupakan langkah iman. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan, terkhusus di akhir tahun ini, kita akan menghadapi tahun yang baru, 2021. Mari dengan harapan dalam Tuhan, bahwa kita akan memperoleh yang lebih dahsyat, yang lebih besar, daripada apa yang Tuhan pernah kerjakan di tahun 2020. Karena itu saudara, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang akan Dia berikan di tahun 2021. Itu langkah iman. Saudara sudah mendapatkan sesuatu, saudara seperti sudah mendapatkan sesuatu, makanya saudara mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu langkah iman. Langkah iman atas apa yang akan saudara dapatkan di 2021. Karena itu jemaat Tuhan, saya berharap, saya motivasi agar kita meminta yang besar-besar di 2021. Bayangkan saudara, 2020 yang penuh dengan tantangan COVID-19,
Tuhan sudah bantu kita lewati itu semua. Karena itu apalagi 2021, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Cuma Tuhan, saya ingin berdoa kepada jemaat Tuhan supaya kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur itu adalah memuliakan Allah. Yang ketiga, mengucap syukur itu adalah langkah iman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terkhusus di akhir tahun ini kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah dengan mengucapkan syukur kami ini kami melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu banyak perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan sudah lakukan. Demikian juga di 2021 Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena ini langkah iman kami. Karena apa yang akan kami hadapi dan apa yang kami terima di 2021 itu dahsyat dan besar. Mujizat, terobosan terjadi, terobosan finansial, terobosan ekonomi Tuhan, terobosan dalam setiap permasalahan Tuhan, terobosan dalam keluarga, semakin damai sejahtera, semakin harmonis, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kekayaan melimpah, kami akan terima Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.